Bayangkan Anda berada di sebuah pesta besar. Musik keras, percakapan riuh, semua orang sibuk menunjukkan pakaian terbaik mereka, cerita paling menarik, atau pencapaian terbaru. Dari luar, pesta itu tampak glamor. Namun, di dalam hati banyak orang yang hadir, ada kegelisahan, apakah saya terlihat cukup sukses? Apakah orang lain lebih kaya dari saya? Bandingkan dengan seseorang yang duduk tenang di beranda rumahnya, membaca buku favorit ditemani secangkir teh hangat. Tak ada sorotan, tak ada pujian, tak ada yang membicarakannya. Tetapi dalam diam itu, ia merasa damai. Itulah perbedaan antara kekayaan bising, yang penuh dengan pertunjukan, dan kekayaan tenang, yang membawa ketentraman. Kita sering mengaitkan kekayaan dengan sesuatu yang tampak. Mobil mewah yang diparkir di depan rumah, foto liburan di resort mahal, jam tangan dengan harga setara apartemen. Tetapi semua itu adalah bentuk komunikasi, sebuah pesan yang ingin disampaikan ke dunia luar, saya sukses. Lihatlah saya. Masalahnya, kekayaan yang bergantung pada pengakuan orang lain sering kali rapuh. Ia mengikat kita pada siklus tanpa akhir. Ketika orang lain sudah terbiasa dengan pencapaian kita merasa harus menunjukkan sesuatu yang lebih besar lagi agar tetap terlihat berharga. Seperti seorang musisi yang terus-menerus harus menciptakan lagu hit baru agar tetap relevan, kita pun terjebak dalam panggung tak ada habisnya. Di sisi lain, ada orang-orang yang kekayaannya tidak terlihat. Mereka jarang muncul di berita, mereka tidak heboh di media sosial, dan mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Hidup mereka sederhana dari luar, tapi tenang dan penuh makna di dalam. Mereka mungkin masih mengendarai mobil lama yang catnya sudah mulai pudar, atau tinggal di rumah yang tidak megah, bahkan mungkin tanpa perabot mahal. Namun, justru di balik kesederhanaan itulah tersimpan harta yang jauh lebih bernilai. Mereka tidak membeli jam tangan mewah atau tas bermerek untuk mendapat pengakuan, melainkan membeli sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dalam jiwa, ketenangan. Ketenangan yang datang dari tabungan darurat, yang membuat mereka bisa tidur nyenyak tanpa dihantui rasa takut kehilangan pekerjaan. Ketenangan yang muncul dari pilihan sadar untuk tidak terjebak dalam utang konsumtif hanya demi terlihat kaya di mata orang lain. Ketenangan yang membuat mereka bisa mengatur hidup sesuai dengan nilai dan prioritas mereka sendiri. Bagi mereka, kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak barang yang bisa dimiliki, melainkan seberapa sedikit kekhawatiran yang harus ditanggung. Mereka kaya karena masih punya waktu. Waktu untuk mengantar anak ke sekolah tanpa tergesa-gesa. Waktu untuk menikmati matahari sore sambil berjalan santai di taman. Waktu untuk mendengar cerita pasangan atau orang tua tanpa harus terburu-buru memeriksa email kantor. Mereka kaya karena punya kebebasan berkata tidak kepada pekerjaan atau tawaran yang bertentangan dengan hati nurani. Mereka bisa memilih, dan kemampuan untuk memilih adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Kekayaan mereka mungkin tidak bisa dipamerkan di Instagram. Tidak ada filter, tidak ada sorakan, tidak ada tanda like atau komentar pujian. Namun, kekayaan itu terasa setiap hari dalam hidup yang bebas dari kecemasan, penuh kehadiran, dan diliputi rasa syukur. Dan disitulah paradoksnya, dunia sering menganggap kaya adalah tentang punya lebih banyak. Padahal, orang-orang ini membuktikan bahwa sejatinya kaya adalah tentang butuh lebih sedikit. Seorang pebisnis sukses dengan kekayaan triliunan mungkin selalu muncul di berita. Ia mengendarai mobil terbaru dengan plat nomor khusus, rumahnya terpampang megah di majalah arsitektur, lengkap dengan kolam renang infinity pool, ruang hiburan pribadi, dan koleksi seni jutaan dolar. Setiap hari ia dikelilingi oleh staf, penasihat keuangan, dan orang-orang yang datang dengan 1000 permintaan. Dari luar, hidupnya tampak seperti puncak kesuksesan, sebuah mimpi yang dikejar banyak orang. Namun, di balik itu semua, ada sisi lain yang jarang terlihat. Ia kerap terbangun di tengah malam, memikirkan risiko bisnis, fluktuasi pasar saham, dan keputusan investasi bernilai miliaran yang bisa menentukan nasib ribuan karyawan. Teleponnya tak pernah benar-benar sunyi, media menunggu komentar darinya, investor menuntut laporan terbaru, bahkan keluarganya sering mengeluh karena kehadirannya hanya sebatas fisik, bukan batin. Uang memang membanjir, tapi waktunya terasa kering.
Ia bebas membeli apapun, tapi tidak pernah bebas dari rasa cemas. Di sisi lain, ada seorang pensiunan guru di kota kecil. Tidak pernah terkenal, tidak pernah masuk majalah, apalagi trending di media sosial. Ia tinggal di rumah sederhana, dengan cat tembok yang mulai memudar tapi tetap terasa hangat. Tabungannya mungkin tidak fantastis, tapi cukup untuk makan, cukup untuk kesehatan, cukup untuk membuat hidupnya berjalan tanpa beban utang. Setiap pagi ia menyiram tanaman di kebun kecilnya, merawat bunga dan sayuran yang ia tanam sendiri. Sore harinya, ia membuka pintu rumahnya untuk anak-anak tetangga yang ingin belajar, bukan karena perlu uang tambahan, melainkan karena hatinya terpanggil. Di ruang tamu sempit itu, ia kembali menemukan makna hidupnya, berbagi ilmu, melihat mata anak-anak berbinar saat mengerti pelajaran, merasakan kedamaian yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Malamnya, ia duduk bersama istrinya di teras rumah, menyeruput teh hangat sambil memandangi bintang. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang tetangga yang baru melahirkan, tentang pohon mangga yang mulai berbuah, atau tentang nostalgia masa muda ketika mereka baru menikah. Tidak ada laporan investor, tidak ada panggilan darurat, tidak ada rasa takut kehilangan harta. Yang ada hanya keheningan, kebersamaan, dan rasa cukup. Pertanyaan pentingnya, siapa yang sebenarnya lebih kaya? Apakah dia yang punya segala kemewahan tapi tidak pernah bisa tidur dengan tenang, atau dia yang hidup sederhana tapi hatinya bebas dari kegelisahan? Jika kita berhenti sejenak untuk merenung, mungkin kita akan sadar bahwa kaya bukanlah tentang seberapa tinggi angka di rekening, melainkan seberapa damai hati ketika kepala menyentuh bantal. Kaya bukan tentang seberapa besar rumah yang kita miliki, melainkan seberapa hangat rumah itu menyambut kita pulang. Kekayaan sejati, pada akhirnya, bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa sedikit yang perlu kita risaukan. Masalah terbesar dengan kekayaan yang bising adalah ia pelan-pelan menggeser arah hidup kita tanpa kita sadari. Awalnya, kita bekerja keras demi sebuah alasan sederhana, keamanan. Kita ingin punya tabungan agar tidak panik jika sakit, punya rumah agar tidak terusir oleh waktu, punya bekal agar anak-anak bisa sekolah. Semua itu adalah alasan yang wajar, bahkan mulia. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu berubah. Keamanan itu seringkali sudah tercapai, namun kita masih merasa kurang. Kita tidak lagi bekerja demi kebutuhan, melainkan demi status. Mobil yang tadinya hanya alat transportasi berubah jadi simbol gengsi. Rumah yang tadinya tempat berteduh berubah jadi papan iklan pencapaian. Baju, jam tangan, liburan, semua dipamerkan bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tapi karena kita ingin orang lain tahu bahwa kita berhasil. Uang yang dulu kita cari untuk memberi kebebasan, kini malah membuat kita terikat pada pandangan orang lain. Setiap kali membeli sesuatu, kita bertanya dalam hati, apakah orang akan menganggapku sukses? Alih-alih merasa merdeka, kita malah menjadi tawanan ekspektasi. Kita lupa bahwa uang seharusnya hanya alat, bukan tujuan. Sama seperti pisau yang bisa digunakan untuk memasak atau melukai, uang bisa dipakai untuk menciptakan hidup yang damai atau justru membuat kita terus berlari tanpa pernah berhenti. Inilah yang dimaksud Morgan Housel ketika ia berkata, orang paling kaya bukanlah mereka yang paling banyak terlihat, tapi mereka yang bisa hidup sesuai pilihannya sendiri tanpa perlu membuktikan apapun. Bayangkan dua orang, seseorang dengan kekayaan luar biasa, tapi setiap langkahnya ditentukan oleh komentar media sosial, pandangan publik, dan persaingan dengan rekan bisnis. Ia membeli jet pribadi bukan karena membutuhkannya, tapi karena takut disebut ketinggalan. Hidupnya besar, tapi hatinya sempit. Seseorang dengan harta secukupnya, mungkin tidak viral, mungkin tidak dikagumi banyak orang, tapi ia bebas menentukan ritme hidupnya. Ia bisa memilih kapan bekerja, kapan beristirahat, kapan bersama keluarga, kapan menikmati waktu sendiri. Ia tidak dikejar tuntutan untuk tampil, tidak terikat citra yang harus dijaga. Siapa yang lebih kaya? Kekayaan sejati bukan soal angka, tapi soal ruang bernapas. Bukan tentang berapa banyak yang bisa dibeli, tapi berapa banyak pilihan yang bisa diambil tanpa takut kehilangan muka. Orang yang benar-benar kaya adalah dia yang mampu berkata, aku tidak butuh membuktikan apapun, karena aku sudah cukup. Dan justru disitulah paradoksnya, semakin keras kita mengejar pengakuan lewat uang, semakin miskin kita rasakan kedamaian. Sebaliknya, ketika kita berhenti mengejar pembuktian, uang yang kita punya, entah besar atau kecil, mulai terasa cukup, bahkan membebaskan.
Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak orang yang memuji kita, melainkan berapa sering kita bisa duduk tenang tanpa rasa cemas. Bukan tentang berapa banyak lampu sorot diarahkan pada kita, melainkan tentang seberapa damai hati kita ketika lampu itu padam. Pikirkanlah, ada orang yang dikelilingi oleh kemewahan, pesta, dan sanjungan. Setiap kali ia melangkah, orang memotretnya, menatapnya, mengaguminya. Tetapi ketika pintu rumah tertutup, ia tetap resah. Ia tidak bisa tidur nyenyak tanpa pil tidur. Ia tidak bisa makan dengan tenang tanpa memikirkan reputasi. Ia tidak bisa tertawa lepas tanpa khawatir esok harus mempertahankan citra yang sudah ia bangun dengan begitu mahal. Semua sorot lampu yang tadinya indah, kini justru menyilaukan dan melelahkan. Sebaliknya, ada orang lain yang mungkin tidak dikenal siapapun di luar lingkarannya. Tidak ada kamera yang menyorotinya, tidak ada berita yang membicarakannya. Namun ia bisa duduk sore di teras rumah sambil menikmati teh hangat, mendengar suara hujan, dan merasakan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh harta sebesar apapun. Ia bisa berjalan santai ke pasar tanpa takut dihakimi. Ia bisa mematikan ponsel dan tidur nyenyak, karena tidak ada beban untuk terus terlihat berhasil. Itulah paradoks besar kekayaan. Semakin keras kita mengejar sorotan, semakin kita kehilangan ketenangan. Dan semakin kita rela melepaskan sorotan, semakin kita menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, yang kita cari dari uang bukanlah perhatian, melainkan ketenangan. Dan ketenangan, meski tak terlihat, adalah bentuk kekayaan yang paling langka dan paling berharga. Ketenangan itu membuat kita bisa berkata, cukup, meski dunia berteriak, kurang. Ketenangan itu membuat kita bisa menikmati makan sederhana dengan hati penuh syukur, sementara orang lain makan di restoran termewah namun pikirannya sibuk menghitung status. Ketenangan itu membuat kita bisa berjalan perlahan di jalan hidup, tanpa merasa harus selalu berlari mengejar bayangan orang lain. Jika uang adalah alat, maka ketenangan adalah tujuan. Karena untuk apa kita mengumpulkan segalanya jika pada akhirnya tidak bisa menikmatinya? Untuk apa punya rumah besar jika kita terlalu lelah untuk pulang? Untuk apa punya rekening gemuk jika setiap malam masih gelisah memikirkan bagaimana mempertahankan semua itu? Ketenangan adalah kemewahan sejati, yang tidak selalu lahir dari banyaknya angka di rekening, melainkan dari keberanian untuk berhenti membandingkan, berhenti membuktikan, dan mulai menjalani hidup dengan ritme kita sendiri.